Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terdiri dari: pertama, tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; kedua, pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak; ketiga, pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan bruto; keempat, tarif 15% atas dasar penghasilan itu; dan tarif 5% atas dasar upah. Untuk lebih paham, simak penjelasan berikut. Tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa perubahan. Untuk tahun 2022 ke bawah, menggunakan tarif dengan rincian sebagai berikut. Untuk penghasilan 0 sampai 50 juta, dikenakan tarif 5%. Penghasilan 50 hingga 250 juta, dikenakan tarif 15%. Penghasilan 250 hingga 500 juta, dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta, dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk tahun 2023 ke atas, menggunakan tarif terbaru dengan rincian sebagai berikut. Penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Penghasilan 60 hingga 250 juta dikenakan tarif 15%. Penghasilan 250 hingga 500 juta dikenakan tarif 25%. Penghasilan 500 hingga 5M dikenakan tarif 30%. Dan penghasilan di atas 5M dikenakan tarif 35%. Materi selanjutnya adalah pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Hal tersebut hanya berlaku untuk pegawai tetap, penerima pensiunan bulanan, bukan pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak, dan menerima penghasilan secara berkesinambungan. Dalam 1 tahun, dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan PKP. Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pegawai tetap. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan, atau 5% dari penghasilan bruto maksimum 6 juta setahun atau 500.000 sebulan, dikurang iuran pensiun, jaminan hari tua, dan PTKP. Kedua, penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto maksimum 2.400.000 sebulan dikurang PTKP. Ketiga, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan. Keempat, distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct setting, dan kegiatan sejenis lainnya. Agar lebih paham, berikut kami sediakan contoh soalnya. Dr. Topan merupakan seorang PNS golongan 4A, memiliki nomor pokok wajib pajak sekian. Bulan Februari 2023, memiliki gaji pokok sebesar 3 juta, tunjangan istri 10%, tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak. Asumsi Januari sampai Desember 2023 bekerja penuh. Pembahasannya, gaji pokok sebesar 3 juta, tunjangan istri 10% sebesar 300.000, tunjangan fungsional sebesar 3 juta, didapatkan penerimaan bruto sebesar 6.300.000. Dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun, sehingga mendapatkan penghasilan itu per bulan yaitu sebesar Rp5.685.750. Penghasilan setahun sebesar Rp68.229.000. PTKP dengan status kawin 2 tanggungan sebesar Rp67.500.000 dan didapatkan PKP sebesar Rp729.000. Untuk PPh pasal 21 turutangnya per tahun yaitu sebesar Rp36.450. Sedangkan untuk PPh 21 turutangnya per bulan
sebesar Rp3.037. Materi selanjutnya yaitu pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan bruto. Hal ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya. Honorarium yang diterima anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap selama 1 tahun. Jasa produksi, tanticin, gratifikasi, bonus yang diterima mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Terakhir ada penarikan dana pada dana pensiun sebelum masa pensiun yang diterima selama 1 tahun takwin. Agar lebih paham, di sini kami juga menyediakan contoh soalnya. Dr. Ari memiliki nomor pokok wajib pajak sekian, status tidak kawin tanpa tanggungan. Tahun 2017, ia memperoleh gaji sebesar 6 juta per bulan dan memperoleh bonus sebesar 25 juta setiap bulan. Ari membayar iuran pensiun sebesar 75.000. Carilah jumlah pajak penghasilan terutang atas bonus. Pertama kita cari dulu PPh pasal 21 atas gaji dan bonusnya. Gaji setahun sebesar 72 juta, bonus 25 juta. Ini didapatkan penghasilan bruto sebesar 97 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka didapatkan penghasilan itu setahun sebesar 93 juta 50.000 rupiah. Dan PTKP status tidak kawin tanpa tanggungan sebesar 54 juta, PKP-nya 39 juta 50.000 rupiah, dan didapatkan PPh pasal 21 terutangnya sebesar 1.952.500 rupiah. Lalu kita cari PPh pasal 21 atas bonusnya. PPh pasal 21 atas gajinya yaitu gaji setahun 72 juta, dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, maka didapatkan penghasilan itu setahun sebesar 67.500.000, PTKP-nya 54 juta, PKP-nya 13.500.000, PPh pasal 21 terutangnya dikali 5%, yaitu sebesar 675.000. Maka di soal ditanya jumlah pajak penghasilan terutang atas bonus. Maka PPh pasal 21 atas bonusnya yaitu sebesar 1.952.500 rupiah dikurang dengan 675.000, didapatkan hasil sebesar 1.277.500 rupiah. Selanjutnya adalah tarif 15% atas dasar penghasilan neto. Tarif 15% ini diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terhitung kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali 50% kali 15%. Untuk lebih mengerti, berikut contoh soalnya. Dr. Ari tinggal di Singaraja dengan penghasilannya selama 2019 sebesar 200 juta. Statusnya kawin, 2 tanggungan, dengan NPWP sekian. Berikut pembahasannya. Penghasilan sebesar 200 juta, penghasilan neto 50% kali 200 juta, dengan hasil 100 juta. Kemudian, PTKP-nya sebesar 67.500.000 dikurang dan mendapatkan hasil 32.500.000. Lalu, pajak penghasilannya
15% kali 32.500.000 mendapatkan hasil sebesar 4.875.000. Materi terakhir adalah tarif 5% atas dasar upah. Tarif ini diterapkan atas upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian. PPh pasal 21 sehari dikurang hasil dari penghasilan bruto, sehari dikurang PTKP perharinya, kemudian dikali 5%. Agar lebih mengerti, berikut akan diberikan contohnya. Soalnya, akuntansi pada Januari 2017 bekerja pada Ariasi Enterprise dengan NPWP sekian, menerima upah harian sebesar 200.000 per hari dengan status kawin dengan satu tanggungan. Akuntansi bekerja selama 10 hari. Berikut penjelasannya. Upah sehari 200.000, penghasilan yang tidak boleh dipotong. PTKP kawin satu tanggungan 63 juta dibagi 360 hari, mendapat hasil 175.000. PKP perharinya sebesar 25.000. PPh 21 terutang per hari 5% dikali 25.000. Hasilnya sebesar Rp1.250. PPh 21 terutang 10 hari. 10 dikali Rp1.250. Mendapat hasil Rp12.500. Jadi PPh 21 turutannya yaitu sebesar Rp12.500. Baik, sekian presentasi atau penjelasan materi tarif pajak dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.